Halo Mas Ronggo Seto. Halo Mas Ben. Selamat malam. Malam. Ini malam minggu loh. Iya, malam minggu yo. Sebelumnya mending disapa dulu loh teman-teman kita, rekan-rekan kita. Guys, teman-teman semuanya. Nama saya Ronggo Seto. Dan sebelah kanan saya ini yang menyopir ya. Atau driver ya. Driver. Itu namanya Benny Untung, tapi nama yang sering disebut itu Kanjeng Mas Ben ya. Iya, Kanjeng Mas Ben. Nah, jadi ini kita di jalannya kita seperti biasa ya. Seperti biasa. Pulang kerja ya. Sambil podcast ini di jalan. Talking Kebetulan ya, malam minggu ini ya. Nah, suasana malam minggu kali ini baru pukul berapa ini ya? Pukul 8. Pukul 8-an ya ini ya. Nah, malam minggu di Kota Lubuk Linggau sini masih nggak padat-padat amat ya, masih tetap ya. Nah, ini suasana sebenarnya sih nggak padat tapi lumayan rame ya. Iya, lumayan, tapi mending masih lumayan rame dibanding hari-hari biasanya. Karena mungkin ini Mas Ben pada tempat nongkrong ini mungkin. Oh iya, malam minggu sih banyak ya. Mesti udah standby di tempat tongkrongan ini. Mas Seto sendiri nggak kan loh, Mas Ronggo tuh nggak, saya cuma di rumah saja Mas. Oh, karena sudah keluarga kan ya. Oh, sudah keluarga. Nggak seperti dulu ya. Oh, kalau Mas Ben sendiri? Aku benernya sama sih, masih pengen nongkrong juga sih. Oh ya, bisa ini nggak boleh tahu, kalau boleh tahu ini tempat tongkrongan yang asik di Lubuk Linggau ini di mana Mas, kalau boleh tahu Mas? Tempat Mas ini kan ada. Oh, sebelumnya Mas itu asli sebenarnya mana? Asli Jawa sih Mas. Cuman Jawa. Jawa, tepatnya Yogyakarta ya. Oh, di Jogja. Oh, Jogja ya. Ya, wong Jawa. Di Sumatera ini berapa tahun Mas? Kurang lebih 7 tahunan ya. 7 tahun, berarti kurasa lebih sih. Loh, kok tahu? Ya, kurasa lebih. Lah kok Mas tahu? Ya kan yang ngajak kamu ke sini aku. Oh iya ya. Oh benar, maaf ya. Ya. Oke, langsung saja tempat tongkrongannya. Ya. Untuk yang satu sisi yang lainnya kita nggak lewat ya. Di mana tuh? Itu di Lapangan Merdeka. Jadi ini iya. arah sebaliknya sini. Sebenarnya ada tongkrongan juga. Ya. Nah, kita langsung sebelah kiri ya. Ini banyak motornya. Nah, ini tongkrongan berbasis apa ya namanya ya? Kayak warung kopi atau angkringan ya? Ya, semacam itu lah. Tapi banyak banget rame ya. Ayo, motor-motor parkir boleh lah. Ini juga masih ada lagi nih. Nah, ini ada juga ini tongkrongan. Jadi ini identik ke lampu ya. Iya. Ada lampu-lampu gitu ya. Benar, tapi agak remang-remang gimana gitu loh. Nah, kalau di Jawa tuh remang-remang gitu warung udah nggak nganu ya. Kalau di Jawa ya memang beda lokasi, beda sih Mas. Kalau membicarakan malam minggu ini, malam minggu ya, dulu waktu Mas Ronggo ini masih single, masih bujang, masih perjaka. Perjaka. Ya. Sering menghabiskan malam minggu di mana Mas? Banyak sih. Tergantung kita pas posisi nih sama siapa sih. Kalau sama Kanjeng Mas Ben mungkin di sama saya berarti ya. Oh iya. Itu di tempat-tempat yang apa ya? Tergantung sih. Tergantung lagi. Nah, ini ada tergantung lagi. Jadi kalau sama Kanjeng Mas Ben, kalau kita berduit nih, berduit, ya. Biasanya di kafe. Oh, di kafe. Ya. Beli teh satu, ya kan, untuk semalam. Terus ngapain aja di kafe itu? Beli teh 1 gelas untuk 1 malam. Nah, itu kan kita cuma nebeng wifi ya. Oh, nebeng wifi. Ya. Oh ya ampun, berarti dulu tuh benar-benar sangat-sangat kritis ya. Kritis. Malam minggu masih single, masih jomblo, ke kafe cuma beli
es teh 1 gelas untuk semalaman, cuma untuk sama rokok. sama rokok ya. Itu yang pas posisi berduit ya mas ya. Oh berduit lah, kalau nggak berduit itu terus gimana? Kalau posisi nggak berduit itu saya sering diajak mas Pen sih ya. Itu ke tempat teman ya. Ke teman-teman. Teman-teman cewek ya. Oh ya. Cewek yang sekiranya bisa menafkahi ya. Tahu itu aku inisialnya itu. Nah, itu tahu Jadi aku. karena ya mengingat posisi kritis ya, Ah, nggak bisa ngerokok, nggak bisa ngapa-ngapain. berarti butuh donatur istilahnya ya. Ya, nah, Nah, ya. Terus ini habis itu kalau boleh tahu mas, motivasi mas itu mau beranjak dari Yogyakarta ke Lubuk Linggau sini apa mas sebenarnya? sebenarnya dulu ya mas ya. Ah, Dulu tuh diiming-imingi dengan mau dikenalkan cewek ya. Itu memang hanya cuma gara-gara diiming-imingi cewek, ya. kamu tahan merantau dari tanah kelahiran kamu ke tempat antar berantah gitu, Ya, dan nggak ngerti juga ceweknya mau apa enggak posisinya. iya. Pikir belakang itu, pikir carry ya. Astaga, cedek banget alasannya, ya ampun, receh banget mas Ya, alasannya. kan ada kata-kata apa ya namanya, Aduh. kata bijak atau pepatah ya mas. Hmm. Pada kelemahan seorang laki-laki atau pria sejati itu terletak pada seorang wanita ya. Iya, tapi sumpah lah motivasi Anda itu sama sekali nggak berbobot loh. Mungkin kalau aku ya dulu ya jujur aja ya. Kalau aku dulu waktu aku dari Yogyakarta itu ngerantau ke Sumatera ini itu di 2006 setelah gempa bumi di Jogja dulu mas. Wah, lama juga ya. Iya. Nah itu motivasiku emang ya maaf ngomong ngerubah nasib karena waktu itu di Jogja perekonomian masih porak-poranda. Kere-ore ya. Kere ya, tak mana mau ini soalnya bangunan pada hancur semua. Nah itu jadi aku mau nggak mau coba ngadu nasib. Nah itu loh, pergi langsung ke Sumatera ke Lubuk Linggau ini. Oh, jadi Nah itu nasibnya diadu terus sekarang gimana? bapak belum. Oh iya. Ya alhamdulillah bisa lumayan berubah nasibnya hingga ngajakin kalian semua itu tadi aku aja. Tapi tadi itu emang aku aja tuh biar untuk merubah nasib, merubah masa depan atau apa, motivasi tuh emang pengen bekerja. Tapi setelah aku tanyain kok ini jujur banget emang gara-gara karena diiming-iming ada kenalan cewek aja. Oh iya. Aduh, tapi maaf, tanya lagi lebih detail lagi. Boleh. Cewek yang diiming-imingin itu akhirnya jadian nggak sama Mas Ronggo nih? Alhamdulillah enggak sih mas. Alhamdulillah dijauhkan sih. Dijauhkan ya, bukan ditolak, bukan dicampakan ya. Jadi nanti jangan salah persepsi ya. Karena ini memang benar-benar apa ya namanya, kalau urusan hati itu sensitif ya. Aduh seru banget ini, sumpah lah. Terus apa tuh namanya dijauhkan, berarti intinya tuh Mas Ronggo itu sempat deketi tapi dia menjauh gitu ya? Ya, Oh iya. balik-balik kayak pepatah kuno ya. Pepatahku. Pepatah kuno ngomong kan. Jadi kalau memang gimana ya, mungkin dia itu bukan yang terbaik buat aku gitu loh. Wes. Itu bahasa Indonesia kayak gitu ya. Wah, begini lah. Itu dalam segi positif ya. Aku sih move on mas. Walaupun ditolak jauh-jauh sini ya. Tetapi aku nggak frustasi ya. Tetap move on. Terus betah mas di Sumatera ini waktu awal-awal ke sini, habis itu kenal cewek nih otomatis seneng kan. Habis itu terus dijauhi sama cewek ini, bukan ditolak ya tapi dijauhi Ya, sama jauhi. cewek itu. Terus kira-kira perasaan Mas Ronggo tuh betah nggak, kok gagal ini terus pengen balik ke Jogja lagi atau gimana? Jujur ya mas ya. Ya. Tapi jangan ngomong-ngomong ya. Sebenarnya ini jujur dari hati yang Lah paling. gimana aku gak ngomong-ngomong. Ini kita di channel YouTube kita nih. Bisa iya. dilihat semua. Oh iya ya. Nah
apalah, aku akan jujur. Iya. Jadi gini, memang sakit ya. Iya. Posisinya itu gimana ya? Kita mendekati cewek tapi cewek itu menghindar ya. Waduh ya. Aha. Jadi mau tak mau aku harus tetap hidup ya, balik-balik hidup ya. Aku harus move on, aku berkaca dan ngomong pada diriku sendiri Mas Ben. Jadi aku harus hidup move on. Walaupun hidup itu waktu itu ya, waktu itu kecil-kecil sesak nafas. Nah itu ya harus move on sih. Mau tak mau Mas Ben. Tapi jangan bilang-bilang ya. Nggak usah bilang-bilang tuh, Anda sudah bilang sendiri. Oh iya ya, lupa. Tapi itu sempet gak sih kepikiran pengen balik ke Jogja lagi? Sempet Mas Ben. Sempet ya. Sempet. Tapi akhirnya tetap betah di Sumatera ini ya. Terus kalau Ya. boleh tahu, jodoh Mas Ronggo itu akhirnya dapat uang mana Mas? Apa pas itu sempet CLBK dengan cewek Jogja atau LDRan dengan kenalan Mas Ronggo di Jogja, atau bisa dapat uang tempat Mas itu berada ini? Orang sini sih Mas. Orang sini. Jadi itu tuh campuran ya, Jawa, Sumatera ya. Oh, dia emang asli Jawa sebenarnya orang tuanya ya dulu ya. Ya, Mungkin kelahiran Sumatera ya. ya kelahiran Sumatera, tapi itu campuran ya Mas Ben ya. Ini lebih seru, biar lebih seru lagi Mas ini Mas. Mungkin ini mengupas agak, ini kita mumpung temanya malam minggu ya ini ya. Ya. Temanya malam minggu tuh identik Nah. dengan yang percintaan nih. Nah, kalau boleh mengulas sedikit lagi tuh sebelum dengan yang akhirnya menjadi masa depan Mas Ronggo ini nih, berapa banyak sih semenjak Mas Ronggo yang berkesan loh, Yang semenjak berkesan. berada di Sumatera ini ya. Boleh Yang berkesan. kalau kiranya itu rahasia atau emang nanti bikin bubrah ribut rumah tangga ya nggak usah. Tapi kiranya mau diceritain sama teman-teman berbagi pengalaman, monggo Mas, silakan Mas. Oke, tapi jangan bilang-bilang lagi ya. Nggak. Nah, jadi gini. Ada beberapa orang sih Mas Ben yang berkenan ya, Pernah mengisi hati. pernah mengisi hati. Ya. Yang pertama itu Tapi dulu, maaf, Ya. di garis bawah dulu aja. Dulu ini ya, bukan Dulu. sekarang ya, dulu ya. ini zaman dulu. Jadi biar nggak Dahulu. salah paham nanti ya. Hmm. Nah, oke. Dulu ada cewek sih, Nah, namanya si Tetot. Jadi dia tuh nggak cantik sih Mas Ben. oh nggak cantik. Terus? Cuman itu manis sih, Ah, sawo mateng lah. Cuman minder Mas Ben. minder. Jadi Kenapa? zaman dahulu ya, dia itu bawaan motor FU Mas Ben. FU, oh ini Satria FU. Satria FU ya. Dengan kita Mas Ben. Zaman itu tuh, saat itu tuh ini ya bener-bener kendaraan impian ya itu ya. Ya, Ah. waktu itu aku sama temanku ya, namanya Benny ya, Mas Ben. Nah, Aku sendiri. oh, ya. Itu pernah ngapel dia pakai, ya nggak kalah sih, Tiger. Oh iya. Tiger. Ya. Honda Tiger ya. Nah, tapi pinjaman tuh. Pinjaman itu. Nah itu. Terus akhirnya kandas juga ya? Akhirnya kandas karena Minder tadi. Oh. Jadi dia kaya, kita miskin. Malu dong. Oh, jenjang sosial ya yang mungkin Iya, terlampau ya. Benar. Iya. Benar. Terus Mas, ada lagi yang mungkin berkesan? Ada sih, tapi menyakitkan. Nah ini aku yang seru ini seneng. Aku paling seneng lihat yang menyakitkan ini Mas. Ada. Apa Mas? Itu deket tempat kerja ya dulu ya. Dekat tempat kerja ya. Namanya itu dia adalah Tetap. Nah itu namanya itu. Dia mengisi hatiku juga ya. Bisa memotivasi juga ya. Bahkan bisa apa ya? Intinya untuk serius itu ada ya. Cuman ya kandas juga ya Mas Ben ya. Kandas juga. Jadi Mas Ben kok jadi setia? Dijambakkan Mas Ben. Berarti
Ini aku jujur Mas Ben, jujur Mas. Aku tidak akan menghilangkan kalau itu dicampakkan. Jadi Oh, dengan yang ini dicampakkan. ini benar-benar dicampakkan. Oh, bukan dijauhkan ya. Bukan dijauhkan. Bukan karena nggak jodoh tapi memang dicampakkannya. Aku jadi nggak ngurangi nilai tercampakkan tadi ya. Iya. Tidak meninggalkan mengurangi nilai tercampakkan tadi. Sebelumnya maaf loh ini Mas Ronggo ini membuka luka lama, tapi ini bener-bener aku bisa ngakak, ini seru ini. Aku kalau melihat luka-luka orang tuh aku bisa ketawa. Ya. Seneng. Ya. Nah, terus Mas terus. Jadi posisilah ada obrolan serius juga ya. Obrolan serius. Oh, berarti udah mengarah ke jenjang yang lebih. Ada pasti ada. Terus Tapi tiba-tiba entah ya. Tiba-tiba kandas Mas Ben. Jadi itu kalau aku ceritakan tuh pelik banget ya. Agak susah ya. ya mungkin gak usah terlalu detail. Mungkin kalau terlalu detail sih mungkin dirimu mesti ingat itu kejadian kayak gitu tuh mesti ingat, tapi aku takutnya nanti kamu malah waduh menangis malam kan gak enak juga Mas. Iya sih. Ya. Habis itu terus yang ini apa masih ada yang lain? Apa habis itu terus masih ada lagi? Masih ada sih. Astaga. Habis itu kan aku harus berusaha move on ya. Ya. Jadi aku kenal sama cewek ya. Nah tapi dia tuh orang Linggau sini, tapi kebetulan pas lagi di luar kota ya. Jadi kayak semacam LDR itu. Semacam LDR ya. Kandas juga Mas Ben. Kandas juga. Ya namanya LDR pasti ini susah ya Mas Ben ya. Tapi kan itu salah satu untuk biar bisa move on ya. Niat kita itu serius ya. Perkara itu jadi apa enggak jadi urusan Allah ya. Urusan Allah Tuhan ya. Benar. Yang penting kita berusaha move on dulu ya. Benar. Jadi ya begitulah Mas Ben. Untuk malam berikutnya besok Mas Ben mengulas percintaan Mas Ben lagi ya. Jadi gantian. Aku masih tanya lagi nih. Aku kan kebetulan ini aku deket dengan Mas Ronggo nih. Ya ada pernah itu tuh waktu di tempat kerja itu rumor-rumor tuh Mas Ronggo itu pernah deket dengan yang inisialnya Empok Tetot. Nah itu loh Mas. Itu bisa diceritakan Mas. Enggak ya. Itu dengar tuh sampai udah sering apa ya namanya ya, sering dibawakan makanan lah ke rumah gitu loh. Nah, jadi gini Mas Ben. Untuk yang tetot itu cuma korbannya aku Mas Ben ya. Jadi teman apa namanya, teman sahabat teman saudara aku tuh memanfaatkannya. Jadi karena memang ketampananku yang sedemikian rupa ini dimanfaatkan ya. Jadi ada ibu-ibu itu ya. Ibu. Itu mungkin ada rada suka ya. Iya. Sehingga dia membawakan makanan. Nah, itu dimanfaatkan oleh sahabat, teman dan saudaraku itu. Demi kepentingan pribadi berarti ya. Nah, mengorbankan. Namanya Mas Benny ya. Aku lah kamu ya. Ya, begitulah. Namanya dikali kehidupan ya. Tapi beneran kalau saat itu Anda tuh nggak egois, mungkin apa namanya nasib kita pun juga mungkin waduh. Oh ya ini Mas Ronggo. Ya. Mungkin ini kelanjutannya ini gimana nih? Ini soalnya malam ini kita mau makan malam juga lagi sekalian ini nih. Nah itu. Oke, kita mungkin next ya. Next untuk perbincangan podcast kali ini mungkin beda tema lagi ya. Iya. Jadi ya kita nikmati saja untuk malam minggu ini ya. Semoga teman-teman podcast yang sama kita ini selalu sehat ya. Ya benar. Jadi bisa ngikuti, bisa berbagi cerita juga ya. Ngikuti cerita kita ya. Waduh. Oke. Seru banget cerita saya Mas Ronggo. Ya dulu ya. Oke, teman-teman, kita mau mampir nih makan di kuliner salah satu pecel lele ini nih. Aku favorit dengan nasi goreng ini nih. Ini ya.
di sini. sini ya. Oke. Oke, ketemu lagi nanti di malam-malam berikutnya kita sambil obrolan-obrolan lanjut lagi yang lebih seru pastinya. Oke. Oke.